Setiap orang tentunya memiliki cara tersendiri dalam melakukan refreshing. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan refreshing, yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran akibat padatnya aktivitas yang dilakukan. Simak perbincangan seputar gaya hidup dalam Pelangi Kasih Spesial Weekend hari Jumat hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Spesial Weekend. Saya Ari dan juga rekan Stefanus akan menemani Anda di kesempatan hari ini ya, hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 yang juga bertepatan sebagai Hari Donor Darah Sedunia dan juga Hari Mandi Internasional. Wow, sudahkah Anda mandi hari ini? Pastinya sudah ya, apalagi situasinya sekarang haredang ya. Nah, setiap tanggal 14 Juni tiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Hari ini dipilih karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya Karl Landsteiner, ilmuwan yang menemukan jenis golongan darah manusia. Sebetulnya sejarah donor darah sudah lama ada, jauh sebelumnya. Dan kemudian di Amerika Serikat terdapat Hari Mandi yang kemudian menjadi populer dalam dunia internasional yang dirayakan hari ini 14 Juni ya. Hari ini bertujuan untuk mendorong orang untuk lebih mencintai mandi. Sebab kenyataannya masih ada beberapa orang yang malas untuk mandi. Wow. Ya, mandi air hangat, air dingin, monggo gitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan mengajak Anda untuk donor ya. Ya boleh kalau misalkan Anda yang belum donor atau waktunya donor ya. Karena memang persediaan darah di Bandung ada beberapa yang cukup kurang gitu ya. Jadi silakan buat Anda. Kalau saya sih nggak bisa donor ya karena ada darahnya sudah tercemar dengan gangguan autoimun begitu ya. Jadi kepingin sih donor darah sebetulnya tapi tidak bisa. Atau mungkin juga Anda belum mandi, ayo mandi ya. Tapi hari ini saya tidak akan mengajak Anda berbincang seputar Hari Donor Darah ataupun Hari Mandi. Saya akan mengajak Anda di Pelangi Kasih Spesial Weekend ini nonton Sobat Maestro. Nah, di bulan Juni ini ada film-film Indonesia dan juga film-film mancanegara yang sudah tayang dan akan tayang. Jadi ini yang saya ambil adalah film-film yang tidak bernuansa horor ataupun perselingkuhan. Ya, karena cukup banyak ya film-film Indonesia yang bernuansakan horor, banyak kan gitu ya. Tapi saya hadirkan yang bernuansakan yang bisa dinikmati oleh family. Kira-kira film apa aja? Saya sudah mempunyai 4 rekomendasi film Indonesia dan 4 rekomendasi film Barat. Tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. You're right, I should've texted you goodnight. I should've given more time. I wish I had've known this before. Now I'm replaying our goodbye, but it wasn't a goodbye. And I still hear you slamming the door. Try to hit you up, but you've had enough. You're screaming down the phone, you don't know what you lost. I say I'm fine, I didn't care that much, but I realize when you hang up, I messed this up. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Cause you know me too well. You know me too well. No puedo dejar para mí jamás volverte a llamar, but baby no puedo engañarme a mí misma. No, porque cada vez que me oyes, yo sé que tú me ves. Lo mejor será dejarte ir y olvidarte. Try to hit you up, But you had enough. Just screaming down the phone, you don't know what you lost. I say I'm fine, I didn't care that much, but I realize when you hang up, I messed this up. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Cause you know me too well. You know me too well. Oh,
get you off my mind again. I can't make it stop. Trying to pretend good, but you can tell I'm not. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Cause you know me too, you know me too well. 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 Solo tú me conoces. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend. Saya Ari dan juga rekan Stefanus masih menemani Anda. Nah, kita langsung saja nih Sobat Maestro, film Indonesia pertama yang sepertinya sudah mulai tayang nih ya. Film dengan judul Saat Menghadap Tuhan. Ketika ada anak yang minta tolong, kita diam saja. Dengan alasan itu bukan anak kita. Sutradara Rudi Sudjarwo kembali mempersembahkan film drama terbaru dengan judul Saat Menghadap Tuhan. Film ini berhasil mencuri perhatian karena terinspirasi dari kisah nyata dunia gelap para remaja. Berbagai isu mulai dari perundungan, pelecehan, hingga pertemanan remaja dalam film Saat Menghadap Tuhan siap menyentuh emosional para penonton. Anak lari ke mana? Gue berharap bokap gue nggak ada. Buat saya, you are nothing kalau kau begini. Tahu? Nothing. Film yang diproduksi oleh Rekorps ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo sebagai dedikasi kepada semua individu yang pernah mengalami masa-masa sulit dan berjuang untuk mencapai kedamaian hidup. Film Saat Menghadap Tuhan diangkat dari keresahan sang sutradara mengenai aksi bullying di kalangan anak yang telah menjadi isu umum. Namun hingga sekarang, bullying masih terus terjadi di masyarakat, terlebih di lingkungan sekolah. Film ini menceritakan para remaja dengan masalah mereka masing-masing, tetapi disatukan oleh nasib yang sama, yakni penyesalan. Setiap kisah dari 4 karakter ini akan mewakili satu isu yang banyak ditemui di tengah masyarakat saat ini. Sih. Udah kamu masuk aja ke kamar sana. Ya Allah dulu. Ya kamu lah udah. Film Saat Menghadap Tuhan menyoroti kehidupan remaja bernama Damar. Alih-alih menikmati masa remaja yang menyenangkan, Damar justru dikejar masa lalu yang kelam. Hal tersebut terjadi lantaran ia pernah melakukan pembunuhan di usia 10 tahun. Kini Damar pun kembali dihadapkan dengan situasi yang menguji kesabarannya. Pasalnya, 2 sahabatnya, Gito dan Nala, sedang berada dalam titik terendah kehidupan mereka. Gito menjadi korban perundungan, sementara Nala menjadi korban pelecehan seksual ayahnya sendiri. Masalah-masalah yang mereka hadapi itu mendorong mereka dalam masa krisis menuju kematian, hingga muncul berbagai penyesalan atas apa yang pernah terjadi sebelumnya. Bukannya bapak harusnya sayang ya sama anaknya. Bukti apa yang kalian tunggu? Sampai ada yang terluka, sampai ada yang mati, gitu. Di hati Maida nggak digituin sama bapak. Ajay! Gue berharap Mama sadar kalau gue ada. Ketika giliran kita yang kena musibah, dunia diam. Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.
akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Bohong jika aku bilang selalu kuat. Lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Hai semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua. Film selanjutnya yang ditunggu-tunggu yang sudah tayang kemarin ya 13 Juni 2024 adalah Dilan 1983 Wo Aini. Saya Dilan. Saya bukan murid baru. Yang murid baru itu Maylin Mary Oi. Dilan Wo Aini sudah tayang di bioskop dan ini merupakan film yang bagian dari thriller Dilan 1990. Banyak yang menantikan bagaimana film Dilan 1983 yang sekilas seperti menggambarkan jiwa ataupun roh dari film awalnya, yakni Dilan 1990. Inilah yang membuat film Dilan 1983 Wo Aini sangat menarik karena penonton akan menyaksikan sosok Dilan yang nakal dan tentu saja dengan gombalannya yang menyentak. Meskipun posisinya adalah saat Dilan masih sekolah dasar, namun dari alur ceritanya terlihat begitu menarik dan memberikan kesan kembali ke Dilan 1990 saat dibintangi oleh Iqbal Ramadan. Bu Guru, anak-anak itu harusnya dihukum oleh sekolah. Itu namanya si Gigin. Sama kayak kamu juga, anak tentara. Si Melin tuh suka sama si Furkon. Sering lihat Melin sama si Atika ngobrol bareng sama si Furkon di kelas. Aku udah kasih kapur di sepanjang jalan supaya kamu gak tersesat. Jika melihat dari novel karya Pidi Baik, Dilan 1983, Wo Aini akan menceritakan kisah masa kecil Dilan di usia 12 tahun, di mana saat itu ia harus ikut ayahnya pindah tugas ke Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timur. Dilan menghabiskan waktunya di Timor Leste selama 1,5 tahun dan kembali ke Bandung pada tahun 1983 untuk melanjutkan sekolahnya di tempat yang lama. Di sekolah lamanya Dilan bertemu dengan teman-teman kelas SD-nya. Namun ternyata ada murid baru pindahan dari Semarang, Maylin, yang merupakan gadis keturunan Tionghoa. Kehadiran Maylin di kelasnya membuat Dilan merasa tertarik dengan Mei, bahkan ia ingin belajar bahasa Mandarin. Cerita Dilan di masa kecil ini mungkin dapat dikatakan sebagai cinta monyet yang banyak dialami orang-orang di masa kecil. Namun Mei berhasil membuat Dilan mau belajar bahasa Mandarin dan tertarik membawa buku tentang China. Dalam film ini juga Dilan mengalami peristiwa penembakan misterius, meletusnya Gunung Galunggung hingga fenomena gerhana matahari total. Dilan 1983 Wo Aini sepertinya akan hadir sebagai film yang penuh dengan kenangan dan peristiwa. Allah, kamu mencintai Tuhan. Kalau aku mencintai ciptaannya, yaitu kamu.
Film selanjutnya adalah Laura, A True Story of a Fighter, merupakan film biografi yang diadaptasi dari kisah hidup mendiang Laura Anna, seorang selebgram yang berjuang sebagai penyita spinal cord injury. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo diangkat dari buku Laura Anna yang berjudul Mantra, menceritakan kisah Laura sebelum dan setelah mengalami kecelakaan mobil bersama mantan pacarnya Gaga Muhammad pada tahun 2019 yang mengakibatkan Laura mengalami kelumpuhan. Laura meninggal dunia pada 15 Desember 2021 setelah mengeluhkan sesak nafas dan asam lambung yang naik. Laura mengalami spinal cord injury. Ini mati rasa lo sementara doang, ntar juga normal lagi. Gue tuh lagi dikasih pelajaran sama Tuhan. Biar gak sombong. Punya teman-teman yang otaknya separoh kayak lo semua. Dia doang. Kan gue kayak di film-film. Kalau pakai dendam sembuhnya cepat. Film ini mengisahkan perjalanan hidup Laura dari sebelum mengalami kecelakaan hingga saat ia hanya bisa terbaring di tempat tidur akibat kelumpuhan yang dialaminya pasca tragedi tersebut. Laura yang diperankan oleh Amanda Rawless dikenal sebagai seorang influencer berdarah Hungaria yang sering membagikan konten tentang kegiatan sehari-harinya di media sosial, terutama Instagram dan YouTube. Suatu ketika Laura mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang ditumpangi bersama pacarnya Jojo yang diperankan oleh Kevin Ardilova mengalami kecelakaan yang cukup serius. Akibat kecelakaan itu, Laura menderita kelumpuhan pada bagian bawah tubuhnya. Sementara itu Jojo hanya mengalami luka-luka ringan. Beruntung Laura dikelilingi oleh orang-orang baik yang terus mendukungnya untuk sembuh dan melanjutkan hidup. Dukungan yang tulus dari keluarga dan teman-teman selalu mengalir untuk Laura. Namun di sisi lain, Jojo malah menyalahkan Laura atas kejadian tersebut dan meninggalkannya. Temen-temen lu tuh tai semua, tau gak? Toxic teman-teman lu. Gue sendirian cuy di sini. Ya ini kan gue ada di sini. Gue ada di sini sekarang. Dan lu gak peduli sama gue. Kita kan kecelakaan bareng, lu jangan gitu lah. Diam lu. Cuma tau gak kalau paksa. Jojo jahat ya sama Laura. Ya artinya sosok ini yang gue lihat sekarang ini adalah sosok Laura. Saya gak sekuat baja atau apa enggak. Ya kan sekuat-kuatnya manusia kalau ngadu ke siapa? Kalau selain Tuhan, Mama, Papa. Jangan tinggalin gue ya. Apakah aku berharga? Adakah nilai diraga? Sendiri larut dalam pikiran, tak sanggup lanjutkan sedih rimaku. Semakin sesak, tolong bantu aku. Oh, gaung kepedihan, pergilah, pergilah. Ku ingin bernafas lagi. Oh, oh, gaung kesedihan. Ku lelah, ku lelah. Ku ingin kembali lagi menjadi manusia. Apa gunaku di dunia? Kenalkan lagi aku pada terang, ku lupa wujudnya, haru ku bisu. Semakin sesak, tolong bantu aku. Oh, 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 oh.
Sobat Maestro, jagat maya dihebohkan dengan trailer film Catatan Harian Menantu Sinting. Bagaimana tidak, Raditya Dika yang biasanya terkenal memainkan karakter kocak, kini malah melakoni adegan panas dengan lawan mainnya, Ariel Tatum. Catatan Harian Menantu Sinting sendiri adalah film adaptasi novel berjudul sama karya Losi L. Simamora. Versi layar lebarnya digarap Sunil Soraya yang sebelumnya menyutradarai Single Part 2 tahun 2019 dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 2013. Cukup kurasa Nar, sudah kenyang minyak dia. Kok kamu masih di situ, Beb? Apaan sih, Hat? Ranjang mama ini cerita horor banget. Makin lama makin kencang aja bunyinya. Ya, udah usur dia, Hat. Mama bapakmu pakai berpuluh-puluh tahun. Belum lagi opa-opamu. Catatan Harian Menantu Sinting akan berfokus pada kehidupan pernikahan pasangan berdarah Batak yakni Sahat dan Minar yang tinggal satu atap dengan Mama Sahat. Kehidupan rumah tangga mereka makin rumit dengan adanya ibu mertua Minar itu. Pasalnya, Minar dan Mama Sahat Minar seringkali berhadapan dengan perbedaan pandangan tentang cinta dan kebahagiaan, terutama ketika menyangkut Sahat. Hal ini menguras kesabaran mereka berdua, bahkan dan nyaris membuat Minar frustasi. Konflik pun makin menjadi-jadi ketika Minar masih belum dikaruniai momongan meski sudah 8 tahun menikah. Ia harus menanggung tekanan itu sembari menghadapi Mama Sahat yang sangat eksentrik sampai di titik bisa berbicara terbuka tentang urusan ranjang anaknya. Dengan sentuhan budaya dan bahasa Batak, Catatan Harian Menantu Sinting menyajikan cerita yang mengundang gelak tawa, kebersamaan keluarga, hingga permasalahan pasangan suami istri. Uang selalu datang ke rekeningku, puluhan ratusan juta selalu. Kaya raya sehat bahagia diriku, hati penuh rasa syukur. Uang mengalir deras dalam hidupku, terus menerus selalu menghujaniku. Hidup beruntung dan penuh kelimpahan, sehat bahagia. Hidupku kini mudah, hidupku kini indah. Semua
Nah Sobat Maestro, tidak hanya film-film Indonesia yang hadir di bulan Juni ini, ternyata ada film dari luar negeri yang juga dijadwalkan tayang di bioskop ya. Dan salah satunya adalah film Inside Out 2 yang merupakan lanjutan dari film pertama yang akan tayang hari ini 14 Juni 2024. Riley, how was camp? It was good. She goes away for 3 days and all we get is good? She goes away for 3 days and all we get is good? Sama seperti film pertama, film kedua ini akan bercerita tentang karakter utama Riley yang memiliki beberapa emosi untuk mengenali dirinya dari dalam maupun luar. Karakter emosi tersebut yaitu kebahagiaan, marah, ketakutan, jijik, dan kesedihan. 5 emosi tersebut divisualkan dengan karakter animasi yang menarik. Adapun kelima karakter emosi tersebut adalah Joy yang diperankan oleh Amy Poehler, Sadness yang diperankan oleh Billy Smith, Disgust yang diperankan oleh Mindy Kaling, Fear yang diperankan oleh Bill Hader, dan Anger yang diperankan oleh Lewis Black. Dalam film Inside Out 2, latar waktu mengambil ketika Riley masih berusia 13 tahun dan karakter-karakter emosi sebelumnya berhasil membuat semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Film animasi Disney ini merupakan sequel dari film pertamanya Inside Out yang tayang pada 2015. Don't look down and keep moving. She'll be okay, right? 50-50. Disney and Pixar's Inside Out 2. There's a part 2? We're going! Rated PG. Only theaters June 14th. Tickets Film available selanjutnya now. adalah Bad Boys Ride or Die yang merupakan film keempat dari lanjutan waralaba ikonik Bad Boys. Mike, there's a storm coming. Things are gonna get bad. We're gonna be tested. Just know we're good. Film ini akan mengajak penonton untuk mengikuti petualangan dua detektif dalam mengungkap misteri. Bad Boys Ride or Die disutradarai oleh Adil El Arbi dan Bilal Fallah. Film ini juga dibintangi oleh para pemeran dalam seri sebelumnya, yaitu Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, dan Vanessa Hudgens. Just us, no backup. We got 2 suspects, Lowry and Burnett. You set the damn fan on fire! Everybody relax. The fire's on the outside. Now it's on the inside. Bad Boys Ride or Die melanjutkan kisah dua detektif kepolisian Miami yang legendaris, yaitu Letnan Detektif Michael Eugene Lowery alias Mike yang diperankan Will Smith dan Letnan Detektif Marcus Mile Burnett yang diperankan Martin Lawrence. Kedua pria tersebut merupakan rekan kerja yang memiliki hubungan seperti saudara dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama ketika sedang bertugas menjalankan misi maupun tidak. Suatu hari atasan mereka yang bernama Kapten Conrad Howard yang diperankan oleh Joe Pantoliano meninggal dunia dengan kejanggalan. Tak lama kemudian, mendiang Conrad Howard malah terjerat tuduhan sebuah kasus. Conrad Howard dituduh memiliki ikatan kerjasama selama bertahun-tahun dengan kartel narkoba di Rumania. Tuduhan tersebut muncul setelah petugas polisi Miami menemukan sejumlah barang bukti. Sontak, Mike dan Marcus terkejut sekaligus tidak percaya. Hal itu lantas membuat mereka ingin mencari tahu kebenaran dari kasus tersebut. Akan tetapi mereka justru terjebak dalam sebuah skenario yang membuat mereka menjadi buronan. Mereka berdua harus mengungkap kasus tersebut agar nama mereka kembali bersih. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? We are late. My stomach, Mike. I need a ginger ale. Get a ginger ale and nothing else. Are those dogs fresh? Put them in yesterday. Give me one, put some relish on that motherfucker. Open the register. Stay right there. Is that Skittles on the counter, Marcus? This ain't mine, Mike. Yes, it is. Shut the fuck up. Marcus, get in the car. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone.
What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do? Film ketiga adalah A Quiet Place, Day One, yang akan dijadwalkan tayang pada 28 Juni 2024. Film ini merupakan prequel film asli A Quiet Place yang dirilis pada tahun 2018 dan sequelnya di tahun 2021. Namun dalam film baru ini tidak ada keterlibatan John Krasinski dan Emily Blunt, bintang film sebelumnya. Cerita dan latarnya sangat berbeda dibanding dua film sebelumnya. A Quiet Place menceritakan keluarga Abbott yang tinggal di pedesaan dan menghadapi monster alien tak terlihat yang berburu melalui suara. Cerita keluarga itu kemudian berlanjut di A Quiet Place Part 2 tahun 2020. Spin-off pertama dari film aslinya itu berlatar hari pertama makhluk luar angkasa datang ke bumi. Makhluk ini menimbulkan kekacauan dan menyerang sumber kebisingan apapun di kota metropolitan paling berisik. Menurut Lupita, A Quiet Place Day One merupakan film pelarian bukan kisah bertahan hidup. Aktris berusia 40 tahun itu mengatakan perbedaan utama antara film ini dan film A Quiet Place sebelum adalah film ini bukan tentang sebuah keluarga yang bersatu, tetapi individu-individu berbeda yang saling bertabrakan dalam kehidupan satu sama lain. Dalam trailer film A Quiet Place Day One menampilkan bagaimana karakter Lupita Nyong'o, Alex Wolff, Jimon Honsu, dan Joseph Quinn berjuang untuk bertahan dari serangan awal setelah makhluk mematikan dan pembenci suara itu muncul. Dan film rekomendasi terakhir adalah film Kinds of Kindness. This is it. Do you think you can do it? Meski belum semua teka-teki terungkap, cuplikan video singkat ini sudah cukup sedikit memberikan gambaran soal cerita unik seperti apa yang akan disajikan sutradara Yorgos Lanthimos. Hi. Some of them want to get used by you. I love you. Some of them want to abuse you. This isn't love. Some of them want to be abused. She asked me to fuck her in my uniform, and it hit me. Setelah film terdahulunya yang berjudul Poor Things tahun 2023 mendapat apresiasi yang baik dari kritikus dan penonton, karya-karya Lanthimos memang terus ditunggu. Film Kinds of Kindness menjadi proyek terdekatnya yang bakal dirilis ke publik. Film yang direncanakan tayang 21 Juni 2024 ini makin menarik karena kembali dibintangi oleh Emma Stone yang baru saja meraih penghargaan aktris terbaik di ajang Oscar 2024 lewat film Poor Things karya Lanthimos. Open your eyes and look clearly at what's going on around you. We might all be in danger. Some of them want to use you. Hi. Some of them want to get used by you. I love you. Some of them want to abuse you. This isn't love. Some of them want to be abused. She asked me. Dalam deskripsi trailernya, Kind of Kindness digambarkan akan menjadi sebuah film yang menganut konsep dongeng triptych. Konsep ini sering dipakai untuk merujuk pada sebuah karya seni yang dibagi menjadi 3 bagian atau 3 panel berukir yang digantung bersama dan dapat dilipat atau dipajang terbuka. Dalam film Kinds of Kindness, memang ada 3 bagian utama yang akan menjadi sorotan penceritaan. Pertama adalah seorang pria yang mencoba mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Kedua,
seorang polisi yang khawatir dengan perubahan yang dialami istrinya yang pernah hilang. Dan ketiga, seorang wanita yang bertekad menemukan seseorang dengan kemampuan khusus. Nah, 3 bagian ini tampak seperti puzzle yang tak beraturan. Namun, tampaknya titik-titik plot tersebut akan berinteraksi dalam satu benang merah berupa kebenaran seperti yang diucapkan Stone di awal trailer. Selain ceritanya yang tampak unik, kemunculan Stone yang juga akan punya peran spesial di film ini membuat Kinds of Kindness jadi judul yang banyak dinanti penonton. Duo sutradara aktor tersebut kini menjadi sineas yang ditunggu film-filmnya setelah apa yang mereka lakukan di Poor Things. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. They're like, sky's the line, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Levi's, Twitters, honey, yeah, this big chain like money. And this go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. 'Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Nah Sobat Maestro, itu tadi 8 ya, 4 film Indonesia dan 4 film Barat. Sebetulnya cukup banyak ya film-film yang akan tayang dan sudah tayang di bulan Juni ya. Nah 8 inilah yang menjadi rekomendasi versi Pelangi Kasih Spesial Weekend. Dari Gra Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan rekan Stefanus mohon pamit. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih Spesial Weekend minggu depan. Happy next weekend dan Tuhan memberkati. Bye-bye. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know
shy and turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets